Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Sigit Purwito SPD. Marilah kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena pada kesempatan ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 Kurikulum Merdeka dari buku paket Bahasa Indonesia kelas 7 bab 1 dengan tema Jelajah Nusantara. Kita akan belajar halaman 1 hingga halaman 8. Kita akan membahas bab 1 dengan materi Jelajah Nusantara. Pertanyaan pemantik. 1. Mengapa teks deskripsi penting bagi kita? 2. Apa saja unsur teks deskripsi yang baik? 3. Bagaimana menyajikan teks deskripsi yang baik? Tujuan pembelajaran. Pada bab ini kalian diajak untuk menjelajahi keindahan alam, keunikan tempat, dan makanan khas daerah melalui beragam teks deskriptif. Kalian akan mempelajari fungsi dan unsur teks deskriptif, menyimak dan mendiskusikan ragam sajian deskripsi, serta berlatih menyajikan teks deskriptif yang menarik. Kata kunci: teks deskripsi, objek, kata konkret, kalimat perincian, dan majas personifikasi. Siap belajar. Peserta didik kelas 7 selamat memulai pembelajaran di bangku SMP. Sebelum mulai belajar, perhatikan judul dan gambar pada awal bab ini. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Jika mengalami kesulitan, kalian dapat mendiskusikannya dengan guru dan teman-teman. 1. Apa yang kalian bayangkan ketika mendengar kata Jelajah Nusantara? 2. Amati gambar pada pembuka bab. Apakah yang dilakukan oleh anak-anak pada gambar tersebut? 3. Tulislah nama-nama benda khas daerah kalian, dapat berupa makanan atau kerajinan, pada kolom Saya Sudah Tahu. Tuliskan nama benda dari daerah lain yang ingin kalian ketahui pada kolom Saya Belum Tahu. Tabel 1.1 Tabel pengetahuan latar. Saya sudah tahu karena saya tinggal di Serang, Banten. Saya mengetahui rabek. Rabek merupakan makanan kesukaan Sultan Maulana Hasanuddin Banten, berbahan dasar daging sapi atau kambing dengan kuah bercita rasa gurih, manis, dan pedas. Namun pengolahannya tanpa menggunakan santan. Rabek jika dilihat seperti semur, bedanya bumbu yang digunakan banyak, seperti bawang merah, bawang putih, lada, biji pala, jahe, lengkuas, cabai rawit, dan kayu manis. Saya belum tahu. Saya ingin mengetahui objek wisata apa yang dikunjungi seperti pada gambar awal bab ini. Selain itu, saya ingin tahu makanan atau souvenir apa yang khas dari tempat wisata itu. Bandingkan jawaban kalian pada tabel dengan jawaban teman-teman kalian. Adakah hal yang belum kalian ketahui tetapi diketahui oleh teman-teman kalian? Setelah membandingkan jawaban, kalian dapat mengetahui lebih jauh tentang benda-benda tersebut pada bacaan-bacaan berikut ini. Selamat menjelajah Nusantara. A. Memahami isi teks deskripsi. Kegiatan 1. Mengakses informasi dan mengambil simpulan dari teks deskripsi. Membaca. Rahwa menghabiskan akhir pekan bersama keluarganya. Kali ini mereka berwisata ke sebuah puncak yang sedang populer di Aceh, yaitu Pantan Terong. Rafa tak menyesal mengusulkan destinasi wisata ini kepada keluarganya. Ia sering membacanya di internet. Kali ini ia dapat menyaksikan keindahan tempat ini dengan matanya sendiri. Tiba di rumah, ia pun segera menuliskan pengalamannya ini di blognya. Pantan Terong yang instagramable. Pantan Terong adalah nama tempat wisata yang sedang populer di kota Takengon. Akhirnya aku menginjakkan kaki juga di sini. Kalau kalian berkunjung ke Aceh, sempatkan mampir juga ke bukit yang instagramable ini ya. Aku jamin kalian tidak akan merasa rugi. Kami berangkat dari Banda Aceh pukul 01.00 siang.
Pukul 08.00 malam kami tiba di rumah paman di kota Takengon. Setelah makan malam, paman menyuruh kami bergegas tidur. Kami akan segera pergi setelah salat subuh. Siapa tahu kami bisa menyaksikan matahari terbit di Bantan Terong. Kota Takengon masih gelap dan sepi saat kami berangkat pagi itu. Hanya dalam waktu 15 menit kami sudah tiba di jalan mendaki ke arah puncak bukit. Wow, jalanan kecil itu menanjak dan curam dengan tikungan-tikungan yang tajam. Deg-degan sekali rasanya. Untung paman Lihe mengendarai mobil. Kata paman, hanya mobil berkondisi prima yang bisa memanjat jalanan securam ini. Untung saja ketegangan itu segera berakhir. Sesampai di atas, paman memarkir mobil di luar pagar dan kami pun masuk ke dalam. Dari ketinggian 1830 meter di atas permukaan laut, kami dapat melihat warna langit yang jingga karena semburat sinar matahari di balik deretan gunung-gunung yang kokoh. Warna itu kontras sekali dengan perbukitan yang hijau, perkebunan, lembah-lembah yang sangat cantik, dan kota Takengon yang terlihat kecil dari sini. Oh ya, kalian juga dapat melihat danau Laut Tawar yang seperti berkilau diterpa sinar matahari pagi. Pokoknya rasa kantuk karena bangun pada pagi buta tadi sudah terbayar dengan pemandangan yang cantik ini. Kata paman, kalian juga dapat menikmati pelangi yang muncul setelah hujan. Wah, aku jadi penasaran. Lain kali aku harus ke sini lagi. Nah, matahari sudah makin tinggi, waktunya untuk swafoto. Wah, banyak sekali latar yang dapat dipilih untuk swafoto. Ada ayunan di depan tulisan Bantan Terong yang dicat senada dengan warna bendera pusaka merah dan putih. Apabila kalian berswafoto di sana, kalian akan mendapatkan latar lembah yang mengepung kota Takengon di kejauhan. Keren kan? Bagus ya? Pasti kalian tidak tahu aku sedang menggigil kedinginan. Setelah berswafoto, apalagi? Di sini kalian pun dapat mencicipi aneka jenis sajian kopi asli Tanah Gayo. Kalian dapat memilih berbagai varian minuman kopi seperti espresso, cappuccino, mochaccino, hingga latte. Makin siang makin banyak pengunjung berdatangan. Matahari makin tinggi dan hawa sejuk memeluk kami. Angin yang bertiup memainkan rambut dan berputar di sekeliling tubuh membuat kami ingin berswafoto lagi dan lagi. Sebelum pulang, ibuku membeli souvenir yang berbentuk kopi kayu. Katanya kita harus membantu perajin lokal. Nah, tunggu apa lagi? Dengan mengunjungi Bantan Terong, kalian pun ikut mempromosikan wisata dan kerajinan lokal. Segera berwisata ke Aceh dan menikmati kecantikan Bantan Terong ya. Setelah membaca pengalaman Rafa, jawablah pertanyaan.
Ambil apapun selain foto, jangan bunuh apapun selain waktu, dan jangan tinggalkan apapun selain jejak kakimu. Merupakan ungkapan penting yang perlu dicamkan oleh pengunjung tempat wisata. Menurut kalian, apa maksud pernyataan tersebut? Contoh alternatif jawaban adalah, maksud pernyataan tersebut kita tidak boleh mengambil benda-benda di tempat wisata seperti benda bersejarah, benda pajangan, ataupun tanaman yang ada. Selain itu, kita tidak boleh merusak tanaman di tempat wisata yang mengakibatkan tanaman itu mati. Kita juga harus menjaga kebersihan dan keindahan tempat wisata dengan tidak mencoret-coret tempat wisata atau membuang sampah sembarangan. Kegiatan 2. Mengenali gaya penulisan pada teks deskripsi di media sosial. Kupas teori. Pernahkah kalian mendengar tentang atau membaca informasi dari media sosial di internet? Blog dan Instagram adalah contoh media sosial di internet. Kalian dapat membaca pengalaman dan pendapat orang lain tentang suatu topik. Tentunya kalian harus dapat memilih informasi yang benar, bermanfaat, dan baik. Berkonsultasilah dengan guru, orang tua, atau wali saat menjelajahi informasi di internet. Apabila menulis di media sosial, kalian dapat menyapa pembaca dengan lebih akrab. Ini adalah beberapa contoh kalimat menyapa pembaca yang ditulis Rafa di blognya. Pertama, bagus ya. Pasti kalian tidak tahu aku sedang menggigil kedinginan. Contoh kedua, apabila kalian bersuah foto di sana, kalian akan mendapatkan latar lembah yang mengepung kota Takengon di kejauhan. Keren kan? Sekarang tulislah beberapa ungkapan lain yang digunakan Rafa untuk menyapa pembaca blognya. Kegiatan 3. Menjelajahi arti kata menggunakan kamus. Jelajah kata. Di Indonesia, kamus yang menjadi rujukan utama kata bahasa Indonesia dan artinya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. KBBI tersedia dalam format digital dan cetak. Berikut adalah cara mencari arti sebuah kata dalam kamus cetak. 1. Temukan kata dasar dari kata atau istilah yang ingin kalian cari. Misalnya kata dasar meredup adalah redup. 2. Tentukan huruf pertama dari kata dasar tersebut. Huruf pertama kata redup adalah R. 3. Buka kamus ke halaman huruf pertama yaitu R. Huruf kedua yaitu E. Menentukan urutan semua kata dalam kamus yang berawalan R. 4. Kalau kalian perhatikan, di depan setiap makna kata dari kata redup terdapat huruf kecil berwarna merah yaitu A. Huruf ini merupakan singkatan dari jenis kata yaitu adverbia. 5. Kalian dapat berlatih mencari kata yang ingin kalian ketahui maknanya dengan melihat huruf awal dan huruf kedua kata tersebut. Saat ini KBBI daring dapat kalian akses di laman https://kemendikbud.go.id/i. Kalian tinggal mengetik kata dasar yang ingin kalian cari di kolom pencarian. Nah, sekarang carilah kata swafoto, souvenir, kontras, perajin, dan semburat pada laman tersebut. Kata dan arti dalam KBBI. Swafoto. Potret diri yang diambil sendiri dengan menggunakan kamera digital, biasanya untuk diunggah ke media sosial. Souvenir. Tanda mata, kenang-kenangan, cendera mata. Kontras. Arti yang pertama memperlihatkan perbedaan yang nyata apabila diperbandingkan. 2. Memperlihatkan perbedaan nyata dalam hal warna, rupa, ukuran, dan sebagainya. Perajin, arti dalam KBBI adalah orang yang pekerjaannya atau profesinya membuat barang kerajinan. Semburat, dalam KBBI artinya adalah memancarkan cahaya atau bersinar.
Kemudian, isilah kalimat tidak lengkap dan rumpang ini dengan kata-katamu sendiri. 1. Souvenir yang dibuat oleh perajin di daerahku adalah. 2. Sifat kedua kakak beradik itu sangat kontras, berbeda dengan sang adik yang banyak berbicara, sang kakak. 3. Banyak tempat wisata menawarkan pemandangan indah sebagai latar swafoto. Pemandangan indah yang digunakan sebagai latar swafoto di Pantan Terong adalah. 4. Rafa ikut membantu para perajin lokal dengan cara. 5. Senja datang, mentari pun meredup. Semburatnya berwarna ... warna yang kusuka. Kalian belum menemukan kata Instagramable di KBBI pada tahun 2020 ini. Instagramable adalah kata serapan dari bahasa Inggris yang disematkan pengguna Instagram pada sebuah tempat yang indah untuk digunakan sebagai latar swafoto di Instagram. Mari kita bahas. Kemudian, isilah kalimat tidak lengkap dan rumpang ini dengan kata-katamu sendiri. 1. Souvenir yang dibuat oleh perajin di daerahku adalah kendang dan gantungan kunci miniatur kendang. 2. Sifat kedua kakak beradik itu sangat kontras, berbeda dengan sang adik yang banyak berbicara, sang kakak seorang yang pendiam. 3. Banyak tempat wisata menawarkan pemandangan indah sebagai latar swafoto. Pemandangan indah yang digunakan sebagai latar swafoto di Pantan Terong adalah perbukitan, lembah, danau laut tawar, dan kota Takengon. 4. Rafa ikut membantu para perajin lokal dengan cara membeli souvenir berbentuk kopi gayo. 5. Senja datang, mentari pun meredup. Semburatnya berwarna jingga, warna yang kusuka. Kalian belum menemukan kata Instagramable di KBBI pada tahun 2020 ini. Instagramable adalah kata serapan dari bahasa Inggris yang disematkan pengguna Instagram pada sebuah tempat yang indah untuk digunakan sebagai latar swafoto di Instagram.